Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fasgi aymul ila ma yulqa wa ma yablughu ilayka min awamirillah. Fasgi moko nengklengaken sapa sira aimul tegese condongo sapa sira ilama maring barang yulqa kang den tibaaken apa ma yulqa kang den tibaaken apa ma aima tegese barang ya beluruh kang tumeka apa ma ilaikah maring sira bayane min awamirillahi nyatane pira-pira perintah ya Allah Ta'ala nyatane pira-pira perintah ya Allah Ta'ala al-matlubati kang den purih al-matlubati kang den purih alaika ing atase sira min hini tastaiqidu awit mangsane tangi sapa sira min hini tastaiqidu awit mangsane tangi sapa sira oleh tangi mimmana mikah saking turu sira ila waqti ruju'ika tumeka waktu bali sira ila waqti ruju'ika tumeka waktu bali sira ila madja'ika maring nggon turu sira ila madja'ika maring nggon turu sira hatta tanama sehingga turu maneh sapa sira hatta tanama sehingga turu maneh sapa sira. Faslun utawi iki iku fasal fi adabil istiqadhi ing dalem nerangaken tata kramane tangi ing dalem nerangaken tata kramane tangi minan naumi saking turu wa adabil lubsih lan tata kramane nganggo wa adabil lubsih lan tata kramane nganggo hadhihi tarjamatu utawi ikilah judul iku sakitatun kang gugur iku sakitatun kang gugur fi ba'din nusahi ing dalem sebagiane pira-pira tulodo. Faidas taikotah moko ing dalem nalikane tangi turu sapa sira atau tangi sapa sira ay arotta tegese ngarepaken sapa sira ngarepaken al istiqadhah ing tangi minan naumi saking turu litahsilil fadilati krono arai ngasilaken fadilah litahsilil fadilati krono arai ngasilaken fadilah al-udma kang agung jawabe yo fajtahid moko nemen-nemenono sapa sira fajtahid moko nemen-nemenono sapa sira fi talabi antastaiqido ing dalem nyuprih yen to tangi sapa sira ing dalem nyuprih yen to tangi sapa sira qabla tulu'il fajri ing dalem sadurunge metune fajar qabla tulu'il fajri ing dalem sadurunge metune fajar
tujuane litusolliya supaya bisa salat sapa sira, litusolliya supaya bisa salat sapa sira awalal waqti ing dalem awale waktu. Alasane li anna taglisah krana sak temene salat ana awale waktu, atau taglis itu waktu zulmah. Berarti maknanya li anna taglisah krana sak temene salat ana ing dalem petenge waktu. Tapi dalam muradnya di sini ya awalil waktu. Iku aula luweh utama minat tanwirih tenimbang salat ing dalem waktu padang. Minat tanwirih tenimbang salat ing dalem waktu padang. Alasane li annal insana krana sak temene menungso iku ida syara'ah ing dalem nalikane tumandang sapa insan, ing dalem nalikane tumandang sapa insan fis sholati ing dalem salat, oleh tumandang min awalil wakti awit saking awale waktu, min awalil wakti awit saking awale waktu, wa fi zalikal wakti lan iku ing dalem mengkono-mengkono waktu, lan iku ing dalem mengkono-mengkono waktu zulmatun utawi peteng, zulmatun utawi peteng kanat moko ono sapa malaikatul laili malaikate bengi, sapa malaikatul laili malaikate bengi ono iku hadiratan kang hadir, iku hadiratan kang hadir. Summa idam taddat nuli ing dalem nalikane dadi dawa, ing dalem nalikane dadi dawa apa as-sholatu salat, sebab dawa bisa babi tartilil qiraati kelawan sabab ngalonaken wacaan, bisa babi tartilil qiraati kelawan sabab ngalonaken wacaan. Hatta zahara sehingga pertelo opo ad-dau padang, opo ad-dau padang kanat moko ono sopo malaikatun nahari para malaikate siang, sopo malaikatun nahari para malaikate siang ono iku hadiratan kang hadir, iku hadiratan kang hadir aidon halimane. Wahum hale utawi malaikatul laili wan nahar iku yashhaduna nyekseni sapa malaika, iku yashhaduna nyekseni sapa malaika salatahu ing salate man sing salat man, salatahu ing salate man. Bismillahirrahmanirrahim. Fasgi aimul ila ma yulqa ay ma yablughu ilaika min awamirillahi ta'ala. Kita diperintahkan oleh Al-Imam Al-Ghazali bagaimana kita setiap saat, setiap waktu itu selalu memperhatikan perintah-perintah yang telah Allah berikan kepada kita. Kapan perintah tersebut kita perhatikan? Yaitu min hini tastaiqidu mim manamik, sejak kita bangun dari tidur, berarti waktu subuh, ila waqti ruju'ika ila madja'ik, hingga nanti kita kembali lagi ke tempat tidur.
Jadi selama kita terbangun dari tidur, berarti dalam kondisi sadar, kita selalu dituntut untuk memperhatikan betul apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Berarti mulai gelap subuh kita akan bangun, ya kan? Nika mulai gelap pun kita kudu memperhatikan apa sih perintah pengiran kanggo sengko, apa sih larang pengiran dari sengko. Nika setiap waktu harus perhatian kita akan semua itu. Sampai kapan kita memperhatikan? Sampai kita kembali ke ranjang tidur lagi. Kapan itu ranjang tidur akan kita tempati? Ya nanti malam. Berarti selama abek ni kata asaren kudu istiqomah memperhatikan isgo nikah bahasa Arabnya al istima wal intibah. Isgo itu mendengarkan secara serius dan konsentrasi. Dalam istilah lain adalah al intibah, memperhatikan, selalu mawas diri, selalu waspada. Jadi benar ini kan saya pikirin abek ini kan kalau kun sibuk mikirin perintah Allah berlarangan Allah. Apakah itu merusak rutinitas kita, transaksi kita, dan juga interaksi kita dengan sesama manusia? Oh tidak. Pakun aja dan hubungan kuleban merusak, tapi dalam undang-undang syariat. Alakoh kialakoh, tapi dalam sekiran lakoh nikah tak melanggar aturan Gusti Allah. Jagongan ben kancah ki pakun jagongan, dalam jagongan ini tak menimbulkan unsur kemaksiatan, sobung gibah, sobung saling menjatuhkan dan yang lainnya. Ini makna intibah. Berarti benar abak kudu memperhatikan, jangan sampai lalai. Sedang-kadang kita itu kalau sudah sibuk dengan interaksi kepada manusia yang lain atau sibuk dengan rutinitas kita setiap harinya, kita lupa akan perintah Allah. Sibuk amain, bahkan kadang sibuk alakoh, lalai akan perintah pengiran. Ini jangan sampai. Artinya intibah ini kita perhatian betul terhadap perintah Allah, itu tidak akan menghalangi kegiatan kita setiap saat. Hanya saja itu sebagai rambu-rambu. Makle abek ni kata terjerumus ke dalam kemaksiatan pun. Titik sampai di sini. Faslun fi adabil istiqodi minan naum wa adabil lubsi. Masuk pada fasal yang pertama, yaitu adabil istiqod, anjuran-anjuran bangun dari tidur. Apa yang baik kita lakukan ketika bangun? Apakah jaga tedung ni langsung ajoget misalkan, atau jaga saren langsung awesoan gara-gara ejagain pengurus? Apakah jaga saren di situ dem gerendeman dan seterusnya? Ini nanti ada caranya. Makanya dikatakan al-muradu bil adab. Saya maksud adab dalam bab ini dan bab-bab kebelakangnya itu adalah al-matlubat, anjuran-anjuran dan tuntutan dari syariat yang harus kita lakukan dan perlu kita lakukan. Kemudian faidah staiqattah ay aradtal istiqadah minan naum li tahsilil fadilatil udma fajtahid fi talabi an tastaiqid qabla tulu'il fajri. Pertama kali ketika kita bangun dari tidur, kayak ini, ketika kita bangun dari tidur, maksudnya ingin bangun dari tidur untuk memperoleh keutamaan yang besar. Caranya pertama fajtahid, kita harus bersungguh-sungguh. Ijtihad ini encan diibarin badlut tokoh, menyerahkan segala kemampuan kita untuk bangun sebelum fajar subuh. Nikah biar kita bangunnya itu mendapat derajat
utama. Berarti qabla tulu'il fajri, mungkin itu tepan qiraat sebelum subuh. Ini untuk siapa? Benih untuk setokang adzan melolo kan? Jangan disalahpahami. Alah, ini bagi yang tugas adzan takut telat subuhnya, sehingga dituntut bangun sebelum fajar. Ini untuk siapapun yang mendengar, termasuk kita semua. Jaga sebelum fajar, berarti sebelum subuh. Ini tuntutan yang pertama. Ini lebih bagus. Kenapa kok ini jauh lebih utama? Kita bangun jauh sebelum subuh. Alasannya li'anna taghlisa aula minat tanwir. Karena sholat di waktu petang itu lebih utama etembeng sholat di waktu padang atau terak. Ini dulu pada Ustadz di Badegiyah yang di situ mendahulukan egonya. Ustadznya saren, santrina jaga, ustadznya jaga na aben para muncul are. Ilajaknya mana ustadz gitu ki. Era asanin sareng santrina. Mak bisa ustadz, sering ustadz jaga na aben. Lah ini masih berdalil bala. Lah ustadz ini yang jelas-jelas keliru gitu ki. Keliru dalam hal meletakkan sesuatu yang lebih utama maksudnya. Ada berdalil sholat ketika terang terak para muncul areh ini lebih utama etempung awalil waktu. Apakah ada dalilnya? Tidak ada dalilnya sama sekali. Kalau di situ sudah daw matahari sudah akan muncul. Lah kenapa kok berdalil demikian? Itu pembelaan diri. Makanya sampean ini ke pembelajaran cek sampai membela diri hanya untuk menjaga harga diri sampean. Padahal sampean salah. Bila salah ya salah begitu saja. Hatta nanti sampean sudah jadi orang tua sekalipun, menebelin anak, sindir anak kudu neremah men sampean salah. Jadilah orang tua yang bijak, guru yang bijak, sesepuh sebijak. Bila salah kisah. Nah ini dalilnya sudah jelas. Debuna beliau Syekh Muhammad Nawawi li'anna taghlisa aula minat tanwir. Apa jeung subuh di waktu petang berarti awalul waktu itu jauh lebih utama etembeng tanwir. Apa jeung rak para muncul areh. Terus alasan berikutnya, anapa apa jeung subuh di awal waktu sangat dianjurkan. Li'annal insana idza syara'a fi shalat min awwalil waqti wa fi dzalikal waqti zulmatun kadat malaikatul laili hadiratan. Menussanikeun apa jeung di awal waktu berarti kun adzan subuh lastari deka langsung apa jeung. Dan pada saat itu cuaca masih gelap. Kan peteng kan nggih, mun lastarena adzan pas langsung bajeng kan peteng nggih. Tidak ada cahaya. Maka malaikat malam pada saat itu hadir menyaksikan salat kita. Summa idzam taddatis sholatu bisababi tartilil qiraah. Kemudian ketika salat kita itu panjang, abojong gelok mulai mare adzan sampai para meto areh abojong subuh nih kan. Kenapa kok sampai lama? Karena bacanya tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah selesai baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Mari Yasin kita tambahin Tabarakalladzi biyadihil mulk. Misalkan di situ rakaat pertama. Wes, mari nikah rakaat kedua. Idza waqa'atil waqi'ah. Ternyata selesai sholat subuh hampir matahari terbit. Maka ketika sudah sampai di waktu daw yaitu matahari pada saat itu mau terbit, kita sampai terbit, sudah keadaan sudah cerah.
sudah kelihatan. Maka malaikatun nahar, malaikat siang pun juga hadir menyaksikan sholat kita. Sehingga kita sholat subuh nika sakseen dua malaikat. Malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang ditugas di siang hari. Nika keutamaannya. Menabejeng di awal waktu, kemudian sholatnya diperpanjang. Sangkup na banten santri. Abejeng subuh, sholatnya lanjeng. Ada bagaimana? Sholat di subuh di situ panjang. Iman sangkup, masya Allah luar biasa berarti. Cereng apa jeng sekecil bila kata ngop terserongop melulu. Ini masya Allah. Tapi utama. Tapi ya berde. Apa mak berde? Ya karena tadi ada ungkapan beliau yang menyatakan fajtahid. Ini berarti amrun azim, sesuatu yang berat nantinya, sesuatu yang luar biasa. Sehingga banyak rintangan. Apa boleh subuh itu masya Allah perang bi ketondulungku. Ya kita harus mencurahkan, mengeluarkan segala kemampuannya. Jadi nikah cara paling utama untuk bangun pertama kali dari bangun tidur subuh, yaitu bangun di awal waktu. Qoblal fajri berarti sebelum subuh. Wa aidan al insanu idza syara'a fi salati subhi min awwali hadzal waqti wa imtaddatil qira'ah fa fi asna'i hadzal waqti yanqalibul alamu minadh dhulmati ila ad-daw wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillah.